Ungkapan yang cukup akurat mencirikan zaman kita telah beredar di internet sejak lama. Terlambat lahir untuk menjelajahi dunia, lahir terlalu dini untuk menjelajahi alam semesta. Memang umat manusia belum terbang melampaui batas orbit dekat bumi. Tapi dalam hal menemukan tanah baru, penulis anonim jelas sudah duluan bicara. Ternyata pada 2017 sebuah benua baru ditemukan, Zealandia. Dan beberapa tahun kemudian, para ilmuwan mendapati bahwa itu terhubung langsung ke gunung berapi paling berbahaya di planet bumi. Apa kesamaan benua tersembunyi ini dan cincin api? Kembali ke tahun 70-an, kita tahu bahwa benua tambahan mungkin ada di planet kita. Namun secara lebih rinci, Zealandia baru dipelajari pada tahun 2017. Sebagian besar, sekitar 4,9 juta kilometer persegi atau 1,9 juta mil persegi, wilayah yang lebih besar dari India, tersembunyi di bawah laut. Hanya beberapa daerah yang muncul di permukaan berupa pulau-pulau Selandia Baru, Kaledonia Baru, dan beberapa pulau kecil lainnya di kawasan tersebut. Seperti yang kita pahami, sebuah benua tidak dapat berada di bawah air karena sebagian besar benua selalu berada di atas permukaan laut. Namun, ini adalah definisi yang lebih baik dari kata daratan karena benua mengacu terutama pada blok besar kerak bumi, termasuk pulau-pulau yang menonjol dan bagian bawah laut. Berkenaan dengan Zealandia, bagian bawah laut mencakup hampir seluruh benua. Zealandia dapat disalahartikan sebagai bagian dari dasar laut jika bukan karena komposisi kimianya. Kandungan magnesium dan besinya yang rendah memaksa para ilmuwan untuk mengkategorikan bagian kerak bumi ini sebagai benua. Selain itu, kerak benua di sekitar Selandia Baru jelas terpisah dari batuan lempeng Australia dan samudra. Namun, Zealandia tidak selalu berada di bawah air. Lebih dari 85 juta tahun yang lalu, itu adalah bagian dari super benua Gondwana. Ketika raksasa ini runtuh, sebagian dari Zealandia tertutup oleh air dan membentuk Laut Tasman. Wilayah lain di Zealandia bersama dengan Australia membentuk satu benua yang juga kemudian runtuh sekitar 60 juta tahun yang lalu. Ini berarti bahwa dinosaurus menyaksikan saat-saat ketika bagian benua ini masih belum sepenuhnya berada di bawah air. Hal yang paling menarik di wilayah ini terjadi antara 50 dan 35 juta tahun yang lalu. Selama waktu ini, subduksi terjadi di seluruh planet. Ini adalah tabrakan dan pelapisan lempeng tektonik di atas yang lain. Selama proses ini, kerak samudra biasanya menggali di bawah kerak benua, menghasilkan pembentukan gunung berapi dan gempa bumi. Berkat proses ini, salah satu tempat paling berbahaya di planet kita terbentuk, cincin api. Ini menyiratkan hampir seluruh pantai Samudra Pasifik kecuali Australia. 90% dari gempa bumi paling berbahaya di bumi terjadi di dalam cincin ini. Gunung berapi paling berbahaya juga terkonsentrasi di wilayah ini. Dari 540 gunung berapi aktif di bumi, 328 terletak di sepanjang pantai Samudra Pasifik. Menurut ahli geofisika Rupert Sutherland dari Victoria University of Wellington dan Gerald R. Dickens dari Rice University di Texas, pembentukan gunung berapi ini menyebabkan munculnya Zealandia modern dan menjadikannya benua yang mandiri. Ketika lempengan mulai tumpang tindih, bagian dari Zealandia Utara naik 3 km atau 1,86 mil, sementara bagian lain tenggelam ke tingkat yang hampir sama. Akibatnya, 95% benua berada pada kedalaman 1 km atau 0,6 mil di bawah air. Dapat diasumsikan bahwa Zealandia adalah tempat yang cukup indah karena wilayahnya yang cekung dipenuhi pegunungan. Yang terbesar adalah pegunungan bawah laut Lord Howe Rise.
Panjangnya sekitar 2.500 km atau 1.550 mil dan lebarnya mencapai 500 km atau 310 mil. Untuk melihat pegunungan ini, Anda perlu melakukan perjalanan lebih dari 1.500 meter atau 5.000 kaki di bawah air. Ini terbentuk ketika Zelandia terpisah dari Australia 60 juta tahun yang lalu dan menjadi jalur pemisah antara dua benua. Bagian kedua dari Zelandia, dataran tinggi Challenger, terbentuk lebih awal selama runtuhnya Gondwana. Selama keruntuhan, sebidang tanah sepanjang 500 km atau 310 mil ini segera tenggelam, ditutupi oleh Laut Tasman. Sisa dari Zelandia ditutupi oleh sistem pegunungan lainnya. Ternyata pembentukan benua tersembunyi ini dan cincin api adalah bagian dari proses yang sama. Jika pergerakan lempeng tektonik yang begitu aktif tidak terjadi 50 juta tahun yang lalu, mungkin bumi akan menjadi tempat yang lebih aman. Jumlah gempa bumi yang menghancurkan, tsunami, dan gunung berapi akan jauh lebih rendah. Tidak akan ada bencana nuklir Fukushima Daiichi pada tahun 2011. Maupun gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Masalah dengan kelebihan penduduk juga tidak akan separah itu. Karena akan ada wilayah seluas India yang bisa dihuni manusia. Di sisi lain, kita sangat beruntung karena cincin api terbentuk sebelum Homo sapiens muncul. Pergerakan aktif lempeng tektonik kemungkinan besar disertai dengan gempa bumi panjang yang kuat, di mana umat manusia modern takkan bisa bertahan hidup. Pergerakan lempeng di wilayah ini terus berlanjut hingga hari ini, yang terkadang menyebabkan gempa bumi dahsyat dan letusan gunung berapi. Di tempat-tempat di mana dua lempeng tektonik bertabrakan, magma atau lava panas didorong ke permukaan, dan ini semua terjadi pada jarak 40.000 km atau 24.900 mil, hampir sepanjang Khatulistiwa. Gunung berapi cincin tertinggi ada di Andes. Ojos del Salado terletak di perbatasan Chili dan Argentina, mencapai ketinggian 6.893 meter atau 22.615 kaki. Gunung berapi ini dianggap tidak aktif sepanjang sejarah pengamatan mereka. Para peneliti belum pernah melihat satu letusan pun. Namun, Ojos del Salado tidak punah, yang berarti letusan di masa depan sangat mungkin terjadi. Sedikit ke utara, ke Meksiko, pada ketinggian 5.426 meter atau 17.800 kaki, terdapat salah satu gunung berapi paling berbahaya di cincin, Popocatépetl. Masalahnya adalah sekitar 20 juta orang tinggal di dekat gunung berapi aktif ini. Jika terjadi letusan tiba-tiba, evakuasi total begitu banyak orang tidak mungkin dilakukan. Lebih jauh ke utara, sekitar 13 gunung berapi cincin terletak di daerah mulai dari negara bagian Oregon di Amerika hingga negara bagian British Columbia di Kanada. Salah satunya adalah Gunung St. Helens, tidak jauh dari Seattle dan Portland. Ini dikenal karena letusannya pada tahun 1980 yang menewaskan 57 orang. Di Alaska dan Kepulauan Aleutian, di sekitarnya ada sekitar 52 gunung berapi yang merupakan bagian dari cincin api. Namun, Palung Aleutian yang terletak di dekat Samudra Pasifik sangat berbahaya. Kedalamannya mencapai sekitar 7.680 meter atau 25.200 kaki. Parit ini secara teratur menjadi sumber gempa bumi paling kuat dalam sejarah, termasuk gempa bumi besar Alaska tahun 1964 yang berkekuatan 8,4. Jumlah gunung berapi terbesar di cincin itu berada di seberang Samudra Pasifik. Salah satunya terletak 90 km atau 56 mil dari Tokyo. Kita berbicara tentang Gunung Fuji, gunung berapi tidur yang belum meletus sejak 1708. Tapi ini tidak berarti tidak ada yang bisa terjadi lagi. Sebagian besar gunung berapi yang termasuk dalam cincin api ada di Indonesia. Ada sekitar 130. Sejak para ilmuwan mulai mengamati gunung berapi, 76 diantaranya telah meletus
sekitar 1100 kali. Sebagai bagian dari benua Zealandia, Selandia Baru tidak luput dari aktivitas vulkanik. Gunung berapi lokal tertinggi, Gunung Ruapehu, dikenal karena memainkan peran Orodruin. Gunung berapi tempat Frodo Baggins menghancurkan cincin satu dalam film The Lord of the Rings. Proses yang sama di dalam kerak bumi, menciptakan dan menghancurkan. Munculnya benua bawah laut dan letusan gunung berapi dan gempa bumi paling dahsyat adalah dua sisi koin yang sama. Mungkin proses yang tampaknya menghancurkan planet kita sekarang akan menjadi fondasi untuk sesuatu yang baru di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Beritahu kami di komentar. Jika Anda menyukai video ini, beri jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Dan klik bel untuk menerima pemberitahuan video menarik baru yang menunggu Anda di depan.